Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik, sebelumnya saya akan membacakan daftar isi terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian algoritma. Yang kedua, sejarah algoritma. Ketiga, perbedaan algoritma dan pemrograman. 4. Tujuan algoritma. 5. Manfaat algoritma. 6. Format penyajian algoritma. 7. Komponen dalam algoritma. 8. Contoh algoritmanya. Apa itu algoritma? Algoritma yaitu serangkaian langkah logis dan sistematis yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Adapun sejarah algoritma. Algoritma berasal dari nama Al-Khwarizmi, matematikawan Persia abad ke-9 yang memperkenalkan metode aritmatika dan aljabar ke barat. Konsep algoritma sudah ada sejak zaman kuno, seperti algoritma Euclid untuk mencari EPB. Perkembangannya berlanjut hingga abad ke-20 dengan Alan Turing yang merumuskan dasar teori komputasi dan menjadi fondasi pemrograman modern. Apa sih bedanya algoritma dan pemrograman itu? Nah, kalau algoritma adalah konsep atau langkah logis abstrak untuk menyelesaikan masalah, contohnya seperti resep kue. Sedangkan pemrograman adalah proses menulis kode atau implementasi algoritma tersebut menggunakan bahasa komputer tertentu agar bisa dijalankan mesin. Tujuan algoritma yang pertama, mempermudah penyelesaian masalah, memberikan metode langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah yang kompleks secara terstruktur dan logis. Yang kedua, efisiensi, mengurangi waktu dan sumber daya komputasi seperti memori dengan menemukan solusi dalam jumlah langkah minimum. Yang ketiga, otomatisasi, mengubah tugas manual yang berulang menjadi proses otomatis, menghemat tenaga dan waktu. Yang keempat, sistematis, menjamin bahwa setiap langkah dalam penyelesaian masalah dilakukan dengan urutan yang teratur dan dapat diprediksi. Yang kelima, fondasi pemrograman. Fondasi pemrograman menjadi dasar untuk membangun perangkat lunak, memandu pengembangan dalam menulis kode yang efektif dan terstruktur. Manfaat algoritma. 1. Meningkatkan efisiensi dan otomatisasi. Algoritma dirancang dengan baik memungkinkan komputer menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Algoritma mengotomatisasi proses yang berulang atau kompleks, menghemat waktu dan tenaga manusia, serta mengurangi potensi kesalahan. Yang kedua, pemecahan masalah yang sistematis dan terstruktur. Algoritma menyediakan pendekatan langkah demi langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Hal ini membantu dalam mengurangkan masalah yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola, sehingga solusi dapat ditemukan secara terstruktur dan akurat. Yang ketiga, dasar untuk pengembangan perangkat lunak dan teknologi. Hampir semua perangkat lunak, aplikasi, dan sistem teknologi modern dibangun di atas algoritma. Algoritma adalah instruksi dasar yang memungkinkan komputer berfungsi, mulai dari mesin pencari di internet hingga sistem navigasi, GPS, dan kecerdasan buatan. Tanpa algoritma, teknologi digital modern tidak akan ada. Bagaimana saja sih bentuk algoritma itu? Nah, yang pertama ada kalimat deskriptif, menulis langkah-langkah secara naratif menggunakan bahasa sehari-hari, misalnya seperti resep masakan. Yang kedua ada postcode, menggunakan
menggunakan sinteks mirip bahasa pemrograman tetapi lebih umum seperti bahasa Inggris terstruktur untuk menjelaskan logika. Yang ketiga ada flowchart, representasi visual menggunakan simbol-simbol grafis seperti kotak, panah, belah ketupat untuk menunjukkan alur prosesnya. Komponen dalam algoritma pemrograman: 1. Masukan atau input, data atau nilai yang diberikan ke dalam algoritma untuk diolah. Kedua, proses atau processing, serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang logis untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Ini mencakup operasi matematis, penugasan nilai, perbandingan, dan kontrol alur. Yang ketiga, keluaran atau output, hasil dari proses yang dilakukan oleh algoritma. Ini adalah solusi atau informasi yang diinginkan. Saya akan memberikan beberapa contoh algoritma dalam bentuk postcard dan flowchart. Yang pertama, beberapa contoh dari postcard. Untuk kehidupan sehari-hari, saya mencantumkan ketika ingin makan. Nah, ketika kita ingin makan, yang kita lakukan adalah yang pertama, cuci tangan atau siapkan sendok dan garpu. Yang kedua, siapkan piring. Yang ketiga, ambil nasi dan taruh nasi di atas piring. Yang keempat, ambil lauk dan taruh lauk di atas nasi. Yang kelima, ambil air minum di gelas. Yang keenam, membaca doa sebelum makan. Yang ketujuh, makan. Dan yang kedelapan, selesai makan, membaca doa sesudah makan. Kemudian untuk matematika, saya memberikan algoritma untuk menjumlah dua angka. Nah, ketika ingin menjumlahkan dua angka, ini yang kita lakukan. Yang pertama, masukkan angka pertama, contohnya A. Nah, yang kedua, masukkan angka kedua, contohnya B. Dan yang ketiga, hitung hasil perjumlahan. Hasil plus A tambah B. Nah, yang keempat, tampilkan hasil perjumlahan sama dengan C. Dan yang terakhir adalah untuk pemrograman Python. Saya memberikan algoritma untuk mencetak Hello World. Perintahnya yaitu yang pertama, mulai pemrograman. Yang kedua, masukkan teks Hello World ke dalam fungsi print. Yang ketiga, fungsi print menginstruksikan komputer untuk menampilkan teks tersebut di layar. Dan keempat, program selesai. Untuk algoritma selanjutnya adalah algoritma dengan bentuk forecast. 1. Untuk kehidupan sehari-hari. Di sini saya menggunakan contoh menyeduh kopi. Algoritma selalu diawali dengan opal dengan keterangan mulai. Kemudian untuk proses, dia menggunakan persegi panjang, dan untuk input output dia menggunakan jejer genjang, dan diakhiri dengan opal kembali dengan data selesai. Yang kedua, nah, untuk matematika, saya menggunakan contoh penjumlahan dua angka, yaitu yang pertama opal untuk star, jejer genjang untuk input A, input B, dan cetak hasil, persegi panjang untuk C sama dengan A tambah B. Nah, kalau panah untuk menunjukkan alur atau urutan langkah. Yang ketiga, kalau untuk Python, begin program mulai, iteration expression untuk ngasih nilai awal ke variabel, misalnya nilai awal hitungan, conditional expression atau ngecek kondisi kalau truth atau benar, lanjut ke proses, kalau place salah, langsung selesai atau ending, terus control statement, perintah yang dijalankan selama kondisi masih benar, iteration statement.
mengubah nilai, misalnya nambah atau ngurang supaya bisa ngulang lagi. Setelah itu balik lagi ke conditional expression buat dicek ulang. Kalau akhirnya kondisi flash, program berhenti atau ending.